Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan ke-10 tentang kekerasan adalah kemampuan suatu bahan untuk menahan suatu tekanan yang kita berikan. Penting dalam manufaktur dan beberapa bidang yang lain. Secara umum, kekerasan merupakan kemampuan benda padat untuk menahan perubahan bentuk atau abrasi di permukaan. Kekerasan adalah karakteristik bahan, bukan sifat fisik dasar. Pada mineralogi, kekerasan adalah ketahanan gores permukaan halus suatu material. Sedangkan pada metalurgi, kekerasan kemampuan bahan untuk menahan perubahan. Benda yang lebih lunak dapat digores oleh benda yang lebih keras, namun tidak sebaliknya. Ini pengertian pada mineralogi. Berikutnya adalah kekerasan pada mineral. Tadi kita sudah singgung bagaimana penentuannya, yaitu kita goreskan masing-masing bahan dengan suatu bahan tertentu. Merupakan kekerasan relatif, ditetapkan dalam skala Mohs, yaitu diambil dari ahli mineral Jerman. Masing-masing skala 1 sampai skala 10. Kekerasan sampel mineral ditetapkan berdasarkan kristal pada skala Mohs yang bisa menggores sampel. Jadi ketika kita punya suatu bahan baru yang belum kita ketahui, kita goreskan dengan masing-masing bahan yang sudah ditetapkan. Misalnya galena memiliki kekerasan 2,5. Ini pada awalnya kita gores dengan gypsum. Dia tidak mampu digores dengan gypsum, tetapi dapat digores oleh kalsit. Maka dia ada di antara gypsum dan kalsit. Maka dia diberi nilai 2,5. Kekerasan mineral menentukan sifat ketahanannya. Nah, ini tadi kita sudah singgung merupakan kekerasan relatif. Kemudian pada bidang permesinan, ini diambil dari metode Brinell. Jadi kita memiliki sebuah bola atau kerucut dari bahan keras yang dijejakkan, kita tekankan pada permukaan uji. Berapa gaya yang kita berikan itu kita ukur, kita hitung, kemudian jejaknya, lekukannya itu kita hitung untuk mendapatkan nilai kekerasan. Jadi di sini kita punya suatu bahan kita jejak, kita tekan dengan suatu bahan yang lain yang lebih keras. Ini kita sebut sebagai indentasi penjejakannya. Pertimbangan yang harus kita berikan adalah semakin kecil bagian yang diukur, semakin rendah beban yang digunakan. Mengapa begitu? Di sini ketika kita menjejakkan ada perapatan. Bahan-bahan yang kita tekan akan mengalami perapatan material, sehingga di sisi itu akan mengalami peningkatan nilai kekerasan. Sehingga ketika kita memberikan tekanan, sebaiknya hasil yang kita tekan itu hanya satu bagian dibandingkan yang tidak tertekan sebanyak 10 bagian. Ini penting supaya penjejakannya itu tidak mengubah karakteristik dari kekerasan bahan. Ini adalah contoh alat yang kita gunakan. Sampelnya kita taruh di bagian tertentu, kemudian ada penjejak yang berbentuk bola atau kerucut atau piramid, di situ kita tekan. Berikutnya adalah skala Brinell. Kita gunakan bola baja untuk kita tekankan pada sampel. Ini teorinya. Bola baja kita tekankan pada sampel, kemudian HB, kekerasan Brinell, itu dihitung berdasarkan persamaan berdasarkan pada berapa lebar
diameter jejak yang dihasilkan. Berikutnya adalah kekerasan Rockwell. Ini digunakan untuk menentukan kekerasan suatu material dalam bentuk daya tahan material terhadap indentor berupa bola baja atau kerucut intan yang ditekankan pada material uji. Ini seperti ini, ada indentor berbentuk kerucut, kemudian kita tekankan, maka dia akan menghasilkan jejak. Ini adalah salah satu contoh dari alat ukur. Berikutnya adalah skala Vickers, menentukan kekerasan suatu material terhadap indentor intan berbentuk piramid. Nah, ini seperti ini. Persamaannya adalah HV sama dengan 1,854 F per D2 dengan masing-masing. Silakan Anda. Berikutnya adalah skala Shore. Skala Shore ini kita gunakan untuk bahan yang bersifat elastis. Ingat bahwa bahan yang bersifat elastis tidak akan memberikan jejak ketika kita tekan. Kita tekan dia mengkerut misalnya, tapi begitu kita lepaskan maka dia akan kembali. Nah, oleh karena itu pengukuran yang tadi sudah kita bahas tidak bisa kita gunakan untuk pengukuran bahan yang elastis. Oleh karena itu kita gunakan pengukuran yang lain, kita gunakan skala Shore. Intinya adalah kita menggunakan suatu skala berbentuk memanfaatkan per. Nah, di situ kita bisa melihat dia perubahannya ketika per tertekan dan sebagainya, atau juga dekat menjatuhkan suatu benda tertentu dari suatu ketinggian, kemudian kita lihat pantulannya. Ini adalah skala Shore. Ini yang kita menggunakan per, skalanya seperti ini. Kemudian skala Barkol, ini penusukan menggunakan baja berujung tajam menggunakan pegas. Jadi mirip seperti yang tadi, ini yang kita menggunakan pegas. Ini contoh pembacaannya 60 HRC, berarti nilainya 60 pada skala Rockwell C, dan seterusnya. Ini perbandingan skala ukurnya. Beberapa hal yang pemilihan skala harus dilihat dari permukaan material, jenis-jenis material, dan ketersediaan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah konversi. Seringkali tidak bisa seperti kita mengkonversi dari satu satuan meter ke kilometer dan sebagainya. Ini perlu penelitian lebih. Ini hanya contoh-contoh gambar pengukuran. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.